Bab 555, Bunuh dengan Senyum. Tak lama kemudian, ekspresi dewa yang disempurnakan dari Sekte Naga Tiger berubah sedikit dan dia menarik sebuah talisman takdir dari tas penyimpanannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat retakan padat di atasnya. Segera setelah itu, penguasa sempurna dari klan Yuan dan Sekte tanpa bayangan merasakan sesuatu. Pada saat mereka berdua menarik talisman takdir mereka, itu sudah hancur. Kali ini, bukan hanya Naschen Souls di luar pavilion, bahkan mereka yang ada di dalam hampir tidak bisa duduk diam. Terlepas dari Naschen Soul dari klan Dugu, ada 13 dewa sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan di pavilion. Tapi sekarang, melalui takdir talisman mereka, itu menunjukkan bahwa 5 paragon sudah mati dan 1 terluka parah. Secara alami, kelima dewa yang disempurnakan itu memiliki ekspresi mengerikan dan tatapan muram, memancarkan niat membunuh yang gemetar. Naschen Souls lainnya memiliki ekspresi yang sama mengerikannya. Ini adalah situasi yang tidak normal. 5 teladan yang mati berasal dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan, bagaimana para murid dan penerus yang sangat dihormati di sekte masing-masing ini mati dengan begitu mudah. Selanjutnya, mereka berlima mati terlalu cepat. Sudah berapa lama sejak pertarungan untuk buah vermilion dimulai? Jika mereka berlima melepaskan fenomena inti emas mereka, mereka akan mampu bertahan setidaknya selama 15 menit. Namun, tanda-tanda itu terasa seolah-olah kelima teladan itu sangat ditekan tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Tak lama, keributan pecah dari kerumunan di luar pavilion. Banyak Naschen Souls menarik Destiny Talismans yang hancur satu demi satu dengan pecahan yang berserakan ke tanah. Jumlah inti emas yang mati meningkat dengan cepat. Mereka yang berasal dari sekte dan klan besar seperti Lembah Blaze Columbus, Sekte Hantu Gelap dan klan Murong juga menarik talisman takdir mereka. Semua talisman takdir yang awalnya bersinar itu bergidik pada saat yang sama. Ini berarti bahwa murid-murid mereka mengalami dampak yang sangat besar saat ini. Dalam beberapa lusin napas, talisman takdir dari paragon itu meredup secara signifikan. Meskipun wangian dari Destiny Jimat Blaze Columbus Valley tidak hancur, itu berubah menjadi abu-abu, jelas bahwa dia terluka parah. Jepret, jimat takdir di tangan Dewa Sempurna Sekte 7 Pembunuh hancur. Banyak dewa sempurna lainnya terkejut. Sudah ada 6 teladan yang jatuh di pavilion di antara 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Di luar pavilion, jimat takdir yang hancur tidak terhitung. Apa yang terjadi di reruntuhan kian besar? Alih-alih pertarungan antar paragon, ini tampak seperti bencana besar bagi paragon di wilayah utara. Para penguasa yang disempurnakan dari klan Taba, klan Murong, Sekte Gerakan Surga, dan sekte lainnya melihat jimat takdir yang membosankan di tangan mereka dengan ekspresi tidak pasti. Bukan hanya Tuan Sekte Kabut Darah yang disempurnakan dan Sekte Harimau Naga dan lain-lain, bahkan mereka merasa sulit untuk duduk diam. The Naschen Souls memiliki perasaan aneh bahwa sesuatu yang jauh di luar kendali mereka tampaknya telah terjadi. Semuanya, kita harus memeriksa reruntuhannya. Tiba-tiba, Tuan Sempurna Sekte Kabut Darah berkata dengan ekspresi gelap. Alasan mengapa mereka berkumpul di sini pada awalnya adalah untuk mencegah jiwa baru lahir lainnya ikut campur sehingga generasi muda bisa memperjuangkan dominasi. Tapi sekarang penerus mereka sekarat satu demi satu, beberapa dari mereka tidak tahan lagi. Meskipun talisman takdir Taba Feng masih utuh, itu juga meredup secara signifikan. Tuan Sempurna dari klan Taba ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Saya setuju. Mari kita pergi ke reruntuhan kian besar untuk memeriksa semuanya. Jika tidak ada yang salah, kami akan membiarkan murid-murid itu melanjutkan pembantaian mereka. Petik 2. Para dewa sempurna lainnya bertukar pandang dan menyetujuinya dalam diam. Ayo pergi. Semua orang berseru dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, kesadaran roh yang hebat menguasai mereka. Dua sosok terbang dari cakrawala tidak jauh, seorang pria dan seorang wanita, berbeda dan anggun seperti abadi. Ketika mereka melihat mereka berdua, Tuan yang disempurnakan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan terkejut dan sedikit kehati-hatian bisa dilihat dari kedalaman mata mereka. Rekan Taois, pertarungan untuk buah vermilion adalah pertarungan antara Golden Cores. Kalian mau kemana? Meskipun suara pria itu tenang, ada nada menganiaya di dalamnya. Para penguasa yang disempurnakan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mengetahui asal-usul pasangan ini dan tetap diam. Ketika jiwa baru lahir lainnya memperhatikan ekspresi orang-orang dari klan Taba dan yang lainnya, mereka menyadari dan memilih untuk tetap diam juga. Namun, tidak semua orang memperhatikannya.
Jiwa yang baru lahir di luar paviliun datang dari seluruh wilayah utara, beberapa dari mereka berasal dari sekte kecil sementara yang lain adalah pembudidaya keliling. Awalnya, semua orang sudah kesal karena terjebak di sini. Ketika mereka melihat pasangan dengan pakaian kuno itu, beberapa dewa sempurna hanya bisa mencibir, orang tua berkabut, beritahu kami namamu. Dari mana kalian menyemburkan? Fufu. Pria itu tersenyum dengan tenang dan menjawab dengan lembut, Duanmu. Duanmu. Denas Chen Sol yang berbicara tercengang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan. Jiwa yang baru lahir dari keluarga bangsawan Duanmu telah tiba. Jika keluarga bangsawan Duanmu ada di sini, orang di belakangnya pasti berasal dari keluarga bangsawan lainnya, Ouyang. Denas Chen Sol yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi pucat dan gemetar ketakutan. Di daratan Tianhuang, ada faksi dengan garis keturunan kuno yang tidak menonjolkan diri dan hidup menyendiri. Di antara mereka, ada beberapa keluarga bangsawan. Meskipun banyak pembudidaya belum pernah mendengar nama-nama keluarga bangsawan itu sebelumnya, tidak dapat disangkal bahwa masing-masing dari mereka memiliki fondasi besar dan kekuatan yang tak terukur. Di antara keluarga aristokrat kuno, 3 yang terkuat adalah keluarga aristokrat timur, istana selatan, dan gerbang barat yang terkenal di dunia kultivasi. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok yang tidak ortodoks. Ini adalah faksi terkuat di daratan Tianhuang, diikuti oleh 3 keluarga bangsawan. Di wilayah utara, ada 2 keluarga bangsawan kuno, yaitu keluarga Duanmu dan Ouyang. Meskipun 2 keluarga bangsawan kuno ini tidak dapat dibandingkan dengan 3 keluarga bangsawan besar dalam hal kekuatan dan reputasi, mereka pasti lebih unggul dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Namun, karena mereka tinggi ke atas dalam penyendiri selama bertahun-tahun, para pembudidaya di tingkat bawah tidak dapat mendekati mereka dan hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Itu sama untuk puncak etiril. Meskipun itu adalah salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar, hanya sedikit orang di sekte yang tahu tentang keluarga bangsawan Duanmu dan Ouyang. Bahkan, mereka mungkin tidak pernah berhubungan sepanjang hidup mereka. Memikirkan bahwa 2 keluarga bangsawan besar akan bergerak untuk kemunculan buah vermilion. Tiba-tiba, Dewa Sempurna Klan Duanmu mengulurkan tangannya dan mengedarkan kekuatan dharmanya. Seketika, telapak tangan besar disulap di udara, meremas Nas Chen Sol yang berbicara keluar dari barisan sebelumnya. Uff! Sebelum orang itu bisa membuat satu suara, dia dihancurkan menjadi kabut darah dan roh esensinya dihancurkan. Apakah ada orang lain yang punya pendapat? Tuan Sempurna Klan Duanmu mengamati sekeliling dan bertanya sambil tersenyum. Itu sangat sunyi di luar paviliun. Itulah kekuatan keluarga aristokrat kuno, mereka bisa membunuh dengan senyuman dan membuat sekelompok talenta diam seperti jangkrik. Para penguasa yang disempurnakan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak berani mengatakan apa-apa, mereka mengutuk secara internal. Pada saat yang sama, keraguan mereka akhirnya terungkap. Tidak heran mengapa begitu banyak teladan mati saat pertarungan untuk buah vermilion dimulai, bahkan paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mati atau terluka. Itu karena 2 keluarga bangsawan kuno di wilayah utara telah tiba. Jelas betapa menakutkannya penerus dari 2 keluarga bangsawan kuno menilai dari Tuan Sempurna mereka saja. Setelah tinggal di pengasingan selama bertahun-tahun, sekarang 2 keluarga bangsawan kuno telah tiba, mereka pasti bertekad untuk mendapatkan buah vermilion. Bab 556, Keturunan Penyu Surgawi. Pintu masuk gua bawah tanah. Seorang pemuda mengendarai Wim harimau yang besar dan mengancam, menghalangi jalan Su Zimo ke depan. Pria itu sangat tampan dan meskipun dia memancarkan penampilan yang bermartabat, itu sangat kuno, dia tampak seperti seseorang dari masa lalu daripada generasi ini. Mempertahankan fenomena ular melonjak, Su Zimo terus melaju kencang dan samar-samar bisa mendengar seruan datang dari kerumunan di belakangnya. Keluarga bangsawan kuno, Duanmu. Su Zimo tidak tahu apa-apa tentang keluarga bangsawan kuno. Namun, menilai dari reaksi para penerus sekte atas wilayah utara dan klan bangsawan, dia dapat mengatakan bahwa keluarga bangsawan kuno memiliki latar belakang yang kuat. Su Zimo tanpa ekspresi. Tidak peduli siapa itu, dia harus keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Ketika pria tampan itu melihat bahwa Su Zimo mengabaikannya dan masih mencari jalan keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan tidak senang. Kamu masih berpikir untuk melarikan diri sekarang karena aku, Duanmu Kang, telah tiba. Dengan mengatakan itu, pria tampan yang dikenal sebagai Duanmu Kang menepuk binatang iblis yang dia tunggangi.
Mengaum. Wim Harimau memahami niatnya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga, mencambuk ekornya dengan kejam ke arah Suzimo. Bang! Sisik pada ekor harimau Wim sangat keras. Setelah diserang oleh ribuan fenomena inti emas Suzimo sudah mendekati batasnya. Sekarang setelah menerima serangan yang begitu intens, soaring serpent bergoyang dan pancarannya redup, itu hampir menghilang setiap saat. Suzimo menghentikan langkahnya. Saat itu, tangisan burung phoenix yang menyentuh terdengar dari sisi lain pintu masuk istana. Dalam sekejap mata, seekor burung luan berwarna hijau terbang dengan secercah misterius di tubuhnya. Itu menawan dan memancarkan aura menakutkan yang bahkan lebih unggul dari Wim Harimau. Luan hijau. Wim Harimau harus berkultivasi sebelum bisa berubah menjadi binatang buas. Namun, luan hijau adalah binatang buas berdarah murni sejak awal. Seorang wanita cantik tiada taraf duduk di Green Luan. Dia sangat bermartabat dan memiliki ekspresi sedingin es yang angkuh, dia mengabaikan semua teladan yang ada. Binatang buas berdarah murni itu sendiri sudah memiliki banyak teladan yang hadir merasa bermasalah, apalagi wanita yang menungganginya. Itu seharusnya keluarga bangsawan kuno lainnya, keluarga Ouyang. Keduanya adalah satu-satunya keluarga bangsawan kuno di wilayah utara. Dikatakan bahwa keluarga Duanmu dan Ouyang memiliki hubungan dekat. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ketika dia mendengar diskusi di belakangnya, Suzimo secara kasar tahu apa yang sedang terjadi. Duanmu Kang berbalik sedikit sambil tersenyum. Xiaoyu, mengapa kamu di sini secara pribadi? Aku sudah memberitahumu bahwa aku pasti akan mendapatkan buah vermilion dan mengambilnya kembali untukmu. Tidak perlu. Ouyang Xiaoyu menjawab dengan tenang, sama sekali tidak menghargai. Duanmu Kang melanjutkan, Xiaoyu, selama itu apapun yang kamu suka, bahkan jika itu adalah bintang di langit, aku akan mencoba yang terbaik untuk memetiknya untukmu, apalagi satu buah vermilion. Ouyang Xiaoyu merajut alisnya dengan erat. Dia mengenal Duanmu Kang terlalu baik. Dia telah mengulangi kata-kata itu kepada setidaknya 100 pembudidaya wanita lainnya. Tuan muda, itu tampaknya adalah penjelmaan monster dari Pulau Divine Phoenix. Pada saat itu, seorang kultivator yang mengikuti di belakang Duanmu Kang maju dan melaporkan dengan ekspresi muram. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Monster apa yang menjelma? Duanmu Kang tertegun sejenak. Orang yang menekan para ahli dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis di bawah istana Kaisar Manusia. Itu dia. Duanmu Kang membeku sesaat sebelum tersenyum sambil mengangguk. Tidak heran. Sedikit kejutan melintas di mata Ouyang Xiaoyu ketika dia mendengar istilah, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island juga. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Suzimo dengan ekspresi penasaran. Menyapu pandangannya ke seberang medan perang, Duanmu Kang akhirnya menatap Suzimo dan terkekeh. Ular melonjak primordial telah hilang untuk waktu yang lama dan saya bertanya-tanya siapa yang bisa mengolah primordial tingkat ini. Jadi, Anda memiliki beberapa latar belakang untuk Anda. Petik 2. Potong omong kosong, beri jalan. Meskipun nada suara Suzimo tenang, itu memancarkan rasa dingin. Bahkan melawan penerus dua keluarga bangsawan kuno, tidak ada satupun dari paragon yang bisa melihat fluktuasi emosional dari Suzimo. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ki darah dan energi rohnya. Saya, beri jalan. Duanmu Kang tertegun sejenak sebelum mengangkat kepalanya dalam tawa, seolah-olah dia mendengar lelucon terbesar di dunia. Hahaha, menarik. Kamu cukup liar. Saat dia tertawa, ekspresinya berangsur-angsur berubah suram ketika dia berkata dengan dingin, ular primordial soaring telah hilang untuk waktu yang lama dan tidak ada yang tahu seberapa kuat itu bisa menjadi sekarang. Namun, primordial inti emas saya berada di peringkat ke-34 di peringkat fenomena sebelumnya. Petik 2. Paragon yang hadir terkejut. Hanya ada 108 posisi yang tersedia di peringkat fenomena, semakin jauh di depan, semakin kuat fenomena mereka. Semua fenomena inti emas yang bisa masuk ke 36 tempat teratas adalah fenomena menakutkan dengan garis keturunan kuno. Duanmu Kang melanjutkan dengan dingin, jangan lupa, kamu baru berada di Golden Core tahap awal. Berapa lama Anda bisa bertahan dengan energi roh di dantian Anda? Biarkan saya melihat berapa banyak serangan yang dapat diambil oleh fenomena buruk Anda dari saya. Petik 2. Fenomena inti emas, senjata segudang flora. Ketika Duanmu Kang mengedarkan inti emasnya, semua rumput liar di sekitar istana tampaknya telah mendapatkan perasaan dan berubah menjadi segudang senjata. Swoosh, swoosh, swoosh. Segudang senjata menyerang dengan kekuatan besar. Kenyataannya, fenomena inti emas Duanmu Kang akan memiliki kekuatan yang lebih mengerikan jika dilepaskan di tempat dengan tanaman hijau subur. Puluhan ribu senjata muncul dan menyelimuti langit tanpa henti.
Reruntuhan kian besar tandus dan sunyi di luar. Namun, berkat ladang obat di istana, ada beberapa gulma yang lahir. Sementara gulma itu tidak kuat, mereka masih membentuk ratusan senjata yang merobek langit. Su Zimo mencengkeram tinjunya dengan lembut. Jika dia dalam kondisi puncak, bahkan pada Golden Core tahap awal, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Flora Myriad Weapons pihak lain dengan Primordial Soaring Serpent miliknya. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak. Ular melonjak primordial sekarang mencapai batasnya setelah menerima dampak dari fenomena yang tak terhitung jumlahnya dan pasti tidak akan mampu menahan benturan Flora Myriad Weapons. Pada pemikiran itu, Su Zimo diputuskan. Jepret, terdengar suara yang memekakkan telinga. Cakrawala di atas kepala Su Zimo retak saat meteor dan arus deras menghujani tanpa henti dalam adegan apokaliptik. Apa itu? Semua paragon hilang. Bagaimana fenomena lain bisa muncul ketika ular melonjak primordial di belakang Su Zimo belum menghilang? Mungkinkah? Tidak mungkin. Bagaimanapun, Duan Wukong adalah penerus keluarga bangsawan kuno dan segera merasakannya saat dia bergumam tak percaya, fenomena ganda. Ledakan. Ratusan senjata bertabrakan dengan fenomena inti emas di belakang Su Zimo. Fenomena Su Zimo bergoyang tetapi ratusan senjata ditolak ke arah yang berlawanan. Merasa ada sesuatu yang salah, Duan Wukong berkomentar dengan tergesa-gesa, "Xiaoyu, ayo bergabung." Sebelum Duan Wukong berbicara, Ouyang Xiaoyu sudah memperhatikan sesuatu dan mengedarkan inti emasnya, berseru dengan lembut, "Fenomena inti emas, pedang-pedang badai frost." Aura dingin terpancar. Tiba-tiba, suhu di istana bawah tanah turun. Hembusan angin liar melolong marah mirip dengan pedang dan pedang. Faktanya, embun beku mulai muncul di arus yang merajalela di belakang Su Zimo, arus kekosongan yang awalnya merajalela mulai membeku. Paragon Sekte Gerakan Surga dan Sekte Hantu Gelap dan lain-lain mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan dalam upaya untuk membantai Su Zimo sepenuhnya dengan fenomena inti emas mereka yang tersisa. Ledakan, 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 ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Seekor makhluk raksasa tiba-tiba turun ke daratan yang luas, membawa cakrawala yang pecah dengan cangkangnya. Seperti pilar penusuk surgawi, itu menginjak dengan semua anggota badan dan menghancurkan es di permukaan arus yang merajalela. Penyu surgawi telah tiba dan mengangkat kepalanya, mengaum ke langit. Seketika, itu dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa.